Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube Khalid Amrullah. Saya hari ini sedang berada di sebelah selatan jembatan Soekarno-Hatta. Saya ingin mengulas sedikit jembatan ini. Kenapa bangunan jembatan Soekarno-Hatta antara yang timur, yang itu, sama yang barat, yang kuning, itu berbeda konstruksinya. Nah, manakah yang dibangun lebih dahulu? Tahukah kalian manakah yang dibangun lebih dahulu? Nah, para pemirsa, berdasarkan informasi dari para orang yang tahu sejarah jembatan ini atau perkembangan jalan di Suhat ini, dulu yang pertama dibangun itu adalah yang ini, yang besi ini. Ya, ini yang pertama kali dibangun tahun 80-an atau 90-an begitu ya, sehingga konstruksinya dulu satu jalur ya. Jembatan Jalan Suhat itu dulu satu jalur, yaitu yang di jembatan yang timur saja, sehingga menggunakan konstruksi baja ya. Tahun itu banyak sekali jembatan-jembatan 80-an 90-an begitu yang menggunakan konstruksi dari baja seperti yang ada di Jalan Suhat itu. Nah, dalam waktu lama beberapa tahun kemudian, rupanya Jalan Suhat yang berada di barat atau berada di utara Universitas Brawijaya ini semakin ramai. Nah, jembatan ini berada di dekat apartemen Suhat ya saudara, dan di utara Universitas Brawijaya atau gerbang utara Universitas Brawijaya itu. Nah, kami lanjutkan. Lama kelamaan jalan sini itu makin padat, makin ramai. Hari ini aja meskipun sudah 2 jalur, ramai sekali. Di hari Jumat tanggal 14 Januari itu ramai sekali. Nah, setelah beberapa tahun kemudian kok ramai, maka di Suhat ini jalannya menjadi jalan kembar ya. Sehingga karena jalannya kembar, jembatannya yang pertama itu hanya sempit, akhirnya dibangunlah jembatan yang kedua yang berada di barat. Nah, ini yang menggunakan konstruksi beton. Konstruksinya berbeda karena memang dulu masa pembangunannya juga berbeda. Jembatan ini berada di atas Sungai Berantas yang melintas di Kota Malang. Sekarang meskipun sudah dibangun 2 jembatan, tapi di daerah sini masih tetap masih sering macet ya. Pengendara atau pengemudi yang masuk ke Malang sangat banyak. Jadi itu saudara-saudara, jembatan yang itu beda dengan yang ini, sehingga ini bisa dibilang bukan jembatan kembar karena beda. Meskipun jejer ya, orang menyebutnya jembatan kembar, tapi sesungguhnya konstruksi bangunannya tidak kembar, berbeda. Yang barat menggunakan beton itu, yang timur menggunakan konstruksi baja. Manakah yang lebih kuat? Menurut teori para ahli yang pernah saya baca, yang lebih kuat jelas adalah beton. Yang itu ya, yang lebih kuat adalah konstruksi beton karena berada di dibangun dengan penyangga yang semuanya dari beton. Sementara yang di timur ini menggunakan baja, dan beberapa waktu lalu ini pernah dikabarkan bergoyang, di jembatan goyang ya. Sempat geger dan sempat viral. Jembatan Suhat yang di sisi timur itu pernah goyang. Memang kalau dilewati sempat goyang ya, sehingga sempat ada wacana jembatan ini mau dibongkar karena dianggap sudah tidak layak. Tapi setelah disurvei dari beberapa ahli, kemudian ini menjadi dibenahi sehingga tidak lagi goyang. Kalau kalian pengen tahu tentang isi jembatan goyang Suhat itu masih banyak jejak-jejak digitalnya di internet ya, berita-berita tentang jembatan goyang. Nah, para pemirsa, itu informasi sekilas tentang jembatan Suhat. Jadi kalau Anda nanti lewat sini
Anda berpikiran, oh jembatan ini dulu dibangun dalam masa yang berbeda. Dulu Soekarno-Hatta, jalan Soekarno-Hatta itu hanya satu jalur, tapi karena semakin ramai kemudian dibikin 2 jalur. Dan sekarang rupanya juga rame lagi. Nggak tahu nanti apakah akan ada jalan tembus di daerah Suhat yang sebelah utara sana. Kalau toh itu ada jalan tembus, maka akan sangat membantu kelancaran arus lalu lintas. Itu saudara-saudara informasi yang bisa saya sampaikan tentang jembatan Soekarno-Hatta. Kenapa saya suka sekali dengan jembatan? Ada filosofinya. Karena jembatan itu adalah yang menghubungkan 2 daerah, yang menghubungkan utara dan selatan, menghubungkan barat dan timur, menghubungkan sesuatu yang tidak tersambung menjadi tersambung. Itulah filosofi jembatan. Sehingga di liputan-liputan saya ada beberapa jembatan yang saya upload. Dan demikian pemirsa, jumpa kembali di cerita jembatan Soekarno-Hatta berikutnya. Saya masih punya sedikit cerita yang nanti akan saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.